oleh guru itu juga bisa masuk ya. Jadi kita hari ini mau membuat keyakinan kelas untuk anak-anak ya, biar belajar kita bisa nyaman, bisa enak, belajarnya nggak terganggu ya. Kita hari ini mau membuat kesepakatan kelas atau keyakinan. Nah, coba contohnya seperti ini, atau keyakinan.
boleh menulis keyakinan kelas apa yang mau diinginkan. Oke? Bu Guru, aku ingin keyakinan kelas seperti ini, ya. Jadi anak-anak boleh menulisnya di sini, ya. Menulis di sini. Satu, Bu Guru nanti membagikan, ya. Membagikannya, oke? Anak satu kertas boleh ditulis di sini, oke? Terus nanti kalau sudah selesai ditulis ditempel di sini. Nah, boleh ditulis di sini. Oke? Bisa ya? Siapa yang mau membagikan? Kita saling gotong royong. Jadi Bu Guru taruh di sini sampai
budaya positif di sekolah. Untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama untuk membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas dipersilakan. Ibu dimohon untuk berdiri. Ibu-ibu dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu acara inti pengibasan budaya positif oleh Ibu Atin Malia. Monggo Bu Atin dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim untuk waktunya yang diberikan kepada saya untuk hari ini, yaitu tentang pengibasan budaya positif yang ada di sekolah. Oke. Nah, apakah yang dimaksud budaya positif? Langsung saja ya, kita bahas apakah yang dimaksud dengan budaya positif. Budaya positif adalah suatu kebiasaan yang bernilai positif. Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter unik. Budaya positif perlu dibangun dalam suatu kelas agar tercipta suasana kelas atau sekolah yang bernilai positif dan menjadi pribadi kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan karakter profil belajar Pancasila. Nah, budaya positif itu meliputi ada 7 hal, yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat keyakinan kelas, yang kelima pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia, 6 5 posisi kontrol, 7 segitiga restitusi. Ya, mari kita bahas satu persatu tentang wawasan tadi ya. Nah ini perubahan paradigma belajar. Untuk
membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif juga. Aman, nyaman, agar anak didik mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, serta bertanggung jawab. Nah, sekarang tanggung jawab sendiri seorang guru. Bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan yang baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah itu. Dan pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif yang ada di lingkungan sekolah. Perubahan paradigma teori kontrol. Berikut ini paparan William Glasser dalam kontrol teori untuk meluruskan miskonsepsi tentang kontrol. Yang pertama, ada ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Yang kedua, tentang disiplin positif. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Apakah telah efektif? Apakah masih perlu ditinjau? Apa sesungguhnya dari arti itu sendiri? Menurut ibu-ibu, disiplin positif itu yang bagaimana, nggih? Ada yang bisa mengartikan kecuali dari ini? Nah, disiplin adalah, kalau di sini, proses pembelajaran. Disiplin merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Disiplin berbeda sekali dengan hukuman. Meskipun disiplin sering diterapkan dengan teknik hukuman. Biasanya seperti itu kalau di sekolah, tapi kalau kita di TK tidak boleh menghukum anak. Lanjut. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Lanjut. Disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang baik dan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan nama profil. Profil pelajar Pancasila ada berapa?
Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Mandiri. Hukuman dan penghargaan. Kadang kalau kita memberikan penghargaan kepada murid, itu adalah suatu kadang sebenarnya kita tidak sengaja memberikan hukuman juga. Nah ini dihukum oleh penghargaan, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan dapat merusak hubungan, penghargaan dapat merusak kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, ini selanjutnya perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, ini hukuman, contohnya suatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus terjadi. Kalau hukuman membuat anak sakit fisik maupun hatinya untuk jangka lama maupun jangka pendek. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Karena dihukum dapat membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi, anak dapat menghargai disiplin. Selanjutnya, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Tetapi kalau konsekuensi, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Selanjutnya sampai bawah, lanjut. Nah ini tindakan guru. Coba nanti ibu-ibu dapat menyebutkan ini itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Contohnya, misalnya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah." Itu termasuk konsekuensi atau hukuman kira-kira? Menurut ibu, konsekuensi? Ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ya, hukuman karena kenapa? Terlambat dan itu bisa menyebabkan sakit, menyakiti anak. Kalau nggak kuat bisa semakut. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi karena kita melupakan, konsekuensinya kita harus membersihkan. Murid disuruh untuk menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Coba. Yang terakhir, melakukan pemanasan sendiri karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi? Ya, coba kita lihat bersama-sama. Nah, itu berarti kalau yang atas termasuk hukuman, yang kedua hukuman, yang ketiga juga hukuman,
konsekuensi, 5 konsekuensi, mengenakan sepatu seharian hukuman, yang terakhir itu konsekuensi karena ini untuk khusus pelajaran PJOK. Selanjutnya, nah untuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu hampir sama dengan kesepakatan kelas yang kita buat untuk anak-anak untuk mendisiplinkan sehari-hari di sekolah. Nah, keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, agama yang dipegang atau yang diyakini seseorang. Dan sedangkan keyakinan kelas itu sendiri adalah kesepakatan kelas yang dibuat berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Nah ini, apa bedanya antara keyakinan kelas dan kesepakatan kelas atau peraturan? Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak, lebih luas daripada peraturan yang lebih rinci dan juga konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Kita kalau membentuk keyakinan kelas di sekolah atau di kelas untuk anak-anak dibentuk secara positif. Nah ini pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya suatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu dari misalnya semester 1 keyakinannya seperti ini, semester 2 seperti ini, itu boleh diganti sesuai dengan keadaan anak dan juga lingkungan sekolah atau kelas. Peraturan keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang tujuh. Jadi ini misalnya kita mempunyai peraturan, selalu kembalikan ke tempatnya. Nilai kebajikan yang dituju adalah untuk menanamkan anak pada tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Nah, itu kebajikan yang dituju berarti menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu berarti termasuk mempelajari tentang komitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Nilai yang dituju adalah untuk menjaga keselamatan. Dilarang menggunakan narkoba, juga untuk menjaga keselamatan. Bergantian atau menunggu giliran, menanamkan anak untuk sabar. Gunakan masker, kesehatan. Jangan berlari di kelas atau di koridor, itu untuk keselamatan anak juga. Lanjut ya. Ini contoh keyakinan kelas yang dapat kita buat di kelas untuk anak-anak. Misalnya, bertanggung jawab mengerjakan tugas piket, bersikap jujur, bersikap
pembelajaran berlangsung, bersikap sopan dan menghormati guru, saling tolong-menolong, hidup rukun dengan teman. Itu adalah contoh keyakinan kelas yang dapat kita buat di ketik dulu, setelah itu ditempel di kelas. Kesepakatan kelas itu dibuat bersama anak-anak di kelas. 5 dasar kebutuhan manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, bertahan hidup, kesenangan, dan yang terakhir adalah kebebasan. Nah, kita bahas satu persatu. Oke. Nah, kebutuhan dasar manusia tentang bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya, kita untuk hidup membutuhkan kesehatan, rumah, dan makanan, minuman. Itu adalah kebutuhan manusia tentang bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa terima kasih. Kebutuhan ini ada, dan 3 kebutuhan berikutnya yang akan kita bahas adalah kebutuhan psikologis. Kalau yang atas tadi fisiologis, kalau yang 2, 4, 5 adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan yang memberi dan menerima, sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok kita tergabung. Jadi kita membutuhkan saling menyayangi. Itu juga kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga, kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh dengan orang lain, dan senang mencoba hal yang baru yang menarik. Jadi kalau ini anak-anak maupun orang dewasa juga memerlukan kebebasan untuk mengeksplor diri kita. Benar ya? Yang keempat, kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Coba bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, pasti akan sedih. Jadi kalau kita menghibur diri, biasanya kita memerlukan kita rekreasi atau pergi kemana yang penting untuk menyenangkan diri kita agar tidak sepanik, stres. Penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi
mendapatkan pengaruh. Selanjutnya, nah misalnya ada pertanyaan seperti ini. Ibu Ani adalah guru wali kelas B di TK PKK. Sedang bingung menghadapi pula salah satu murid di kelasnya, Dino namanya. Beberapa anak di kelas B telah datang kepadanya dan mengeluhkan Dino yang sering meminta bekal makan siang dengan paksa kepada temannya. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, nah ini ada pertanyaan. Ibu Ani, guru kelas B di TK PKK, sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid di kelasnya yang dinamakan Dino. Muridnya namanya Dino. Beberapa anak di kelas B telah datang kepadanya dan mengeluhkan Dino yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira alasan Dino itu melakukan minta-minta bekal kepada temannya itu apa? Coba kita lihat apa yang jawabannya. Nah, dari konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasan Dino melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang berusaha dipenuhi Dino. Jadi Ibu Ani harus melakukan ini sebenarnya anak membutuhkan apa? Kok seperti itu? Setiap hari kok suka minta bekal ke temannya. Nah, itu. Yang kedua, apabila jawaban Dino karena lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan, itu yang dibutuhkan adalah kebutuhan bertahan hidup, karena Dino merasa lapar. Dia merasa bertahan hidup kalau aku makan. Oke. Yang ketiga, apabila jawaban Dino karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan adalah yang dibutuhkan kasih sayang dan cinta. Kebutuhan untuk diterima teman-teman yang lain, tapi caranya yang sama. Yang keempat, apabila jawaban Dino adalah dia merasa hebat karena jadi takut dan menuruti keinginannya. Dia merasa Dino itu hebat, temannya kalau aku minta pasti memberi. Nah, kebutuhan adalah kebutuhan tentang penguasaan, pengakuan dan kemampuan. Yang kelima, apabila jawaban Dino karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya, karena selalu membawa bekal yang sama, selalu dibekali tempe, tahu, gitu saja ya. Itu termasuk kebutuhan yang dibutuhkan kebebasan memilih menu kesukaan. Yang terakhir, apabila jawaban Dino adalah karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi temannya yang kesal karena diambil kebutuhan makanannya, temannya kan jadi merengut. Nah itu karena lihat temannya kurang merengut, Dino merasa senang. Nah itu berarti kebutuhan akan kesenangan ya. Lanjut. Nah, selanjutnya kita bahas tentang 5 posisi kontrol seorang guru. Kita seorang guru itu mempunyai posisi kontrol. Kita bisa menjadi penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, ataupun sebagai manajer. Kita bahas satu persatu. Penghukum. Seorang penghukum bisa
bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Ciri-ciri menjadi seorang penghukum itu biasanya nada suara tinggi, matanya melotot karena marah, jari menunjuk-nunjuk, dan menghardik di depan anak-anak. Itu biasanya anak-anak akan merasa takut. Salah satu contoh guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, "Kamu terlambat lagi." Pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat sambil menunjuk-nunjuk. Nah, itu sebenarnya boleh apa tidak? Kalau di TK apalagi, wah besok sudah sekolah nek. Berarti kayak hukuman. Langsung cari ibu E. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Biasanya ciri-cirinya nada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat anak dan lesu. Gurune kroso lemes berarti. Contoh kata-katanya, "Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali." Itu biasanya digunakan untuk membuat merasa bersalah. Anak akan merasa bersalah. Oh, ibu kok masih sedih. Nah ini teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan juga murid. Guru teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Biasanya ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuhnya selalu merapat ke anak, senyum. Nah, itu biasanya cocok digunakan TK. Contohnya, "Adi, ayolah, bagaimana sih kamu?" Nah, seperti itu ya. Itu biasanya cocok sekali digunakan untuk guru TK. Ya, lanjut. Memantau. Memantau berarti adalah mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, ciri-cirinya biasanya nada suara datar, bahasa tubuhnya formal. Contohnya seperti perbincangan di depan ini. Guru, misalnya, jadi pulau gini, jadi gini ya Bu. Nah, Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Jam 7 Guru. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensinya bila terlambat?
saat jam istirahat, kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu ya. Nah, itu biasanya kalau kita posisi gurunya sebagai pemantau. Oke, lanjut. Manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dan dengan demikian, bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila kita diperlukan. Biasanya ciri-ciri seorang manajer yaitu nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Nah, ini ada perbincangan lagi. Monggo siapa yang mau membaca, ya? Coba guru, sebagai guru. Kelihatan? Amesti sebagai adik, saya gurunya. Adik, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak dengan mengerjakan tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya bisa tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Itu contoh untuk guru di posisi manajer. Terima kasih Bu. Lanjut. Nah, ini pernyataan. Siapa yang mengatakan? Nah ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu termasuk saya merasa kecewa. Itu termasuk membuat merasa bersalah. Kalau ini, kamu tidak pernah melakukannya. Kata-kata itu sebagai ayolah lakukan demi ibu dan bapak. Itu. Nah, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini, Nak? Itu sebagai mantap. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer, kamu selalu yang terakhir. Nah, sambil duduk. Kamu selalu yang terakhir. Ya. Lanjut, yang terakhir. Setelah sesi yang terakhir nanti, saya akan membuka pertanyaan, ya. Nanti monggo siapa yang bertanya, saya akan menjawab saya karena kita di sini juga belajar bersama-sama. Saya juga belajar, dengan juga belajar. Saya sendiri juga masih mengikuti pendidikan di guru penggerak. Oke, doakan saya juga lancar bisa menjelaskan ke teman-teman semua. Oke. Nah, yang terakhir yaitu tentang segitiga restitusi. Apakah yang dimaksud dengan segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat lagi. Itu adalah restitusi. Apa tujuan dari segitiga restitusi? Salah satu cara menanamkan disiplin positif
pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Ada 3 langkah restitusi yang harus dilakukan untuk menciptakan disiplin yang positif. Di antaranya yaitu yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan, serta menanyakan keyakinan kelas kepada murid. Lanjut. Nah ini sisi 1, menstabilkan identitas. Contohnya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Restitusi itu biasanya dilakukan kepada anak yang sering melakukan kesalahan. Jadi misalnya ada 2 orang anak yang sedang bertengkar, kita sebagai guru harus mengikuti nih restitusi. Jadi untuk penengah, ya, agar anak itu bisa kembali ke temannya lagi, agar bisa baik ke temannya lagi. Yang pertama itu langkahnya menstabilkan identitas. Jadi anak ditanya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah seperti itu. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi kita sebagai guru juga menstabilkan agar tetap baik-baik saja. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, jadi kita misalnya memvalidasi, melihat ini karena melakukan ini karena apa? Anak ini tukaran karena apa? Nah, jadi tidak boleh kita membela anak yang satunya tidak dibela, itu tidak boleh. Kita harus melihat permasalahannya dulu. Yang terakhir, menanyakan keyakinan kelas. Jadi misalnya ada anak yang bertengkar, kita sudah mempunyai keyakinan kelas ya yang kita pasang. Kita itu harus hidup rukun. Nah, kita sudah membuatnya, tapi kenapa anak-anak kok masih ada yang bertengkar, tidak saling menyayangi? Nah, itu kita bisa terapkan ke anak-anak. Yang terakhir, lanjut. Nah, jadi intinya untuk mewujudkan budaya positif di sekolah harus ada kekompakan, kolaborasi antara kepala sekolah, guru, murid, serta wali murid dan juga lingkungan sekitar sekolah untuk menerapkannya lebih bagus, lebih berjalan lagi. Terima kasih. Nah, untuk sesi yang pertama tadi sudah ada materi yang kita pelajari bersama-sama. Coba mungkin ada ibu-ibu yang mau menanyakan tentang materi yang kita pelajari. Monggo, siapa? Oh ya, Bu Puji. Monggo. Nah, di sini saya akan menanyakan bagaimana menciptakan budaya positif di sekolah. Kita memang harus menerapkan budaya positif yang ada di sekolah, ya, agar sekolah kita menjadi lebih baik, menjadi lebih tertib. Nah, caranya kalau menurut saya ya, itu bekerja sama dengan rekan sejawat. Jadi kita bekerja sama dengan teman yang ada di sekolah antar guru, berinteraksi baik dengan murid. Nah, terus kita sendiri juga harus sebagai guru menjadi contoh yang baik, mendisiplinkan kita dulu. Kalau kita sudah disiplin, kita menjadi contoh yang baik, kita akan mewujudkan budaya positif. Jadi anak-anak pasti akan menirukan kita. Oke, Mohon Bu. Oke, mungkin ada teman lain yang mau menjawab. Oh, belum. Ada lagi pertanyaan?
Coba saya jawab, oke? Nah, dengan budaya positif yang ada di sekolah kita dapat menumbuhkan sikap gotong royong, sikap kerjasama, karena kita sudah menerapkannya ya. Kita juga misalnya ada gotong royong, kerjasama antar teman, akan lebih mudah, akan tercipta kolaborasi yang baik antar warga sekolah ya. Terus adanya rasa peduli, tanggung jawab. Itu coba, itu jawabannya Liput. Itu sedikit jawaban dari saya. Mungkin ada jawaban lain karena kita masih sama-sama belajar ya. Ada pertanyaan lagi? Sudah? Alhamdulillah ya. Terima kasih. Itu tadi sedikit pengimbasan atau materi dari saya yang dapat saya sampaikan kepada ibu-ibu semua. Semoga bisa bermanfaat, bisa diterapkan ke anak didik kita. Karena anak didik kita semakin ke belakang, semakin kesini itu akan semakin pinter. Ya, jadi kita harus dapat mengejar kepintaran anak-anak. Ya. Nah, ngatur mawon dari saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Demikian penjelasan budaya positif oleh Bu Andin. Kami ucapkan terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat buat kita semua. Saya di sini sebagai moderator mengucapkan maaf apabila ada kesalahan mulai dari awal hingga akhir. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.